Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Jangan lupa 3M. Satu, mencuci tangan. Dua, memakai masker. Dan tiga, menjaga jarak. Namun sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Pagi ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Siswa SD kelas 5 semester 1 dengan tema Mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Subtema Makna kandungan Surat At-Tin. Tujuan pembelajaran melalui daring, audiovisual, atau YouTube, atau Google Form, peserta didik mampu 1. Mengetahui makna kandungan Quran Surat At-Tin. 2. Menyebutkan makna kandungan Quran Surat At-Tin. 3. Menuliskan contoh perilaku saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. 4. Memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Kemudian, mengapa disebut At-Tin? Surat At-Tin dinamakan At-Tin karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Mengapa manusia bisa berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah? Karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Amati gambar di bawah ini. Buah apakah ini? Buah tin. Dan yang ini buah zaitun. Bacalah Al-Quran surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Kandungan Quran Surat At-Tin, ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna.
Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena memiliki kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada tempat kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia akhirat. Contohnya adalah orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang yang sedang gemar bersedekah dan juga ada orang yang ikhlas menolong. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir akan ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan, walau sekecil atom pun, yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri.
Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan mendapatkan akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, perilaku sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. 1. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Gemar bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Menolong teman yang kesusahan. 4. Berkata yang baik dan santun kepada orang lain. Dan 5. Bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakannya. Nah, kesimpulan pembelajaran. 1. Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. 2. Negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani, rohani, nafsu, dan akal yang seimbang. 4. Beriman dan beramal soleh. Ini untuk bahan evaluasi ya. Silahkan lembar kerja peserta didiknya diisi ya. Dan ini linknya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.